Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Denny Handayani di channel MATLAB. Pada video kali ini saya akan membahas salah satu materi matematika peminatan kelas 12, yaitu limit fungsi trigonometri. Pada video ini saya akan membahas 3 cara menyelesaikan limit fungsi trigonometri, yaitu yang pertama dengan cara substitusi, yang kedua dengan menyederhanakan bentuknya, dan yang ketiga kita akan menggunakan rumus limit trigonometri. Oke, kita langsung aja ke pembahasan materinya. Oke, sekarang kita bahas limit fungsi trigonometri. Pada dasarnya penyelesaian limit fungsi trigonometri itu sama dengan penyelesaian limit fungsi aljabar yang pernah kalian pelajari di kelas 11. Misalkan kita punya limit x mendekati a, fungsinya fx, ya. Langkah pertama yang harus kalian lakukan apa coba? Masih ingat gak di kelas 11? Langkah pertama adalah substitusikan, ya. Substitusikan nilai a ini ke fungsi fx-nya. Jadi kita peroleh fa. Gitu. Nah, pada saat kalian melakukan substitusi, ada 2 kemungkinan jawaban yang kalian peroleh. Kemungkinan pertama, bisa aja saat kalian lakukan substitusi, hasilnya itu adalah bentuk tentu. Bentuk tentu jelas nilainya. Atau bisa juga ketika kalian substitusikan, hasilnya adalah bentuk tak tentu. Bentuk tak tentu. Tak tentu, misalkan 0 per 0, ini masuk bentuk tak tentu. Jadi kalau kalian peroleh hasilnya 0 per 0, berarti jawabannya bukan itu. Ya, bentuk tak tentu lainnya, tak hingga, min tak hingga, ini juga sama, bentuk tak tentu. Nah, kalau hasilnya bentuk tak tentu, maka proses kita tidak cukup dengan substitusi. Kita harus lanjut ke langkah berikutnya. Langkah berikutnya itu ada 2 kemungkinan. Ya. Bisa dengan penyederhanaan. Penyederhanaan di sini menggunakan identitas-identitas trigonometri. Ada juga yang dapat diselesaikan dengan menggunakan rumus limit trigonometri. Nah, pada video kita kali ini kita akan mencoba mengerjakan membahas soal-soal yang bisa diselesaikan dengan 3 cara. Yang pertama, yang cukup diselesaikan dengan substitusi. Yang kedua, soal-soal yang perlu penyederhanaan, disederhanakan. Dan yang ketiga, soal-soal yang diselesaikan dengan menggunakan rumus limit trigonometri. Oke, sekarang kita bahas contoh pertama ya. Oke, sekarang kita bahas contoh pertama. Perhatikan di sini limit fungsi trigonometri, limit x mendekati pi per 2. Sin setengah X ditambah cos X. Saya tulis dulu soalnya ya. Limit X mendekati pi per 2 sin setengah X ditambah cos X. Nah, langkah pertama kita substitusi dulu ya. Kita coba masukkan dulu pi per 2 ke setiap nilai X di sini. Saat kalian lakukan substitusi, limitnya jangan ditulis lagi ya. Jadi langsung aja sin setengah X, X-nya kita ganti dengan pi per 2 ditambah cos X. Cos X-nya ganti dengan pi per 2 gitu. Sama dengan sin setengah kali pi per 2 berapa? Pi per 4 ditambah cos pi per 2. Sin pi per 4, pi per 4 itu 45 derajat. Sin 45 derajat berapa? Setengah akar 2 ditambah cos pi per 2. Pi per 2 itu 90 derajat ya. Cos 90 derajat itu 0. Jadi kita peroleh ternyata setengah akar 2 ditambah 0 setengah akar 2. Nah, ini adalah bentuk tentu. Jadi cukup sampai di sini. Jawabannya adalah setengah akar 2. Oke? Cukup di proses ini. Nah, kita coba contoh soal kedua. Oke, sekarang kita bahas contoh kedua. Limit X mendekati pi per 4. Cos X ditambah sin X per tan X. Saya tulis lagi soalnya.
limit X mendekati Pi per 4 cos X ditambah sin X per tan X. Pokoknya langkahnya itu sama, kita substitusi dulu. Kita coba masukkan ya. Limitnya nggak usah ditulis lagi, kita substitusi. Cos X-nya kita ganti dengan Pi per 4 ditambah sin X. Berarti ini sin Pi per 4. Bawahnya tan X. Tan Pi per 4. Sama dengan cos Pi per 4. Pi per 4 itu 45 derajat. Cos 45 derajat berapa? Setengah akar 2 ya. Setengah akar 2 ditambah sin Pi per 4. Sin 45 derajat itu sama. Setengah akar 2 juga. Per bawahnya tan Pi per 4. Tan 45 derajat itu 1. Setengah akar 2 ditambah setengah akar 2. Itu akar 2. Per bawahnya 1. Akar 2 per 1 sama dengan akar 2. Dan ternyata ini hasilnya adalah bentuk tentu. Berarti kita udah selesai memperoleh jawaban ya. Kalau hasilnya bentuk tentu, cukup sampai sini. Hasilnya adalah akar 2. Jawabannya D. Oke, sekarang kita bahas contoh ketiga. Limit X mendekati 1/4 Pi cos 2X per cos X min sin X. Saya tulis lagi soalnya limit X mendekati 1/4 Pi, atau boleh juga teman-teman tulis Pi per 4 ya. Sama aja. Cos 2X per bawahnya cos X min sin X. Cos X min sin X. Oke, langkah pertama apa? Kita substitusi ya. Ini menjadi cos 2 kali Pi per 4 per cos X itu cos Pi per 4 dikurangi sin X sin Pi per 4. Sama dengan cos 2 kali Pi per 4 itu cos Pi per 2 ya. 2 kali 1/4 Pi berarti kan setengah Pi. Sama aja dengan Pi per 2 per cos Pi per 4 dikurangi sin Pi per 4. Sama dengan Pi per 2 itu 90 derajat. Cos 90 derajat berapa? 0. Per cos Pi per 4. Pi per 4 itu 45 derajat. Cos 45 itu setengah akar 2 ya. Setengah akar 2 dikurangi sin 45 derajat. Setengah akar 2 juga. Sama dengan 0 per bawahnya 0. Ternyata kita peroleh hasilnya adalah 0 per 0. 0 per 0 ini masuk bilangan tak tentu ya. Tak tentu. Maka jawabannya bukan ini. Kita lanjut ke proses berikutnya, bisa dengan penyederhanaan atau dengan menggunakan rumus limit fungsi trigonometri. Oke, sekarang saya bahas bagaimana menyelesaikan limit fungsi trigonometri dengan penyederhanaan. Oke, ini adalah soal yang barusan kita coba ya. Kita sudah mencoba memasukkan atau substitusi 1/4 Pi ke sini. Ternyata hasil yang kita peroleh adalah 0 per 0. Ini adalah bentuk tak tentu. Jadi jawabannya bukan ini. Tapi kita harus melakukan proses lain untuk mencari jawaban sebenarnya. Nah, berikutnya kita akan mencoba menyelesaikan soal ini dengan cara penyederhanaan. Ada beberapa rumus trigonometri yang akan sering kita gunakan. Rumus ini sebenarnya udah kalian pelajari di kelas 11. Silahkan kalian ingat-ingat lagi. Inilah rumus yang akan kita gunakan untuk menyederhanakan soal-soal limit fungsi trigonometri. Yang pertama adalah rumus penjumlahan dan selisih sinus dan kosinus. Seperti ini. Sin A ditambah sin B sama dengan 2 sin A tambah B per 2 kali cos A min B per 2. Masih ingat ya? Sin A min sin B ini sama dengan ini dan seterusnya. Dan yang kedua adalah rumus sudut terangkap. Sin 2A sama dengan 2 sin A cos A. Cos 2A ini bisa kita ubah ke 3 bentuk berbeda. Bisa cos kuadrat A min sin kuadrat A. Atau bisa juga 1 min 2 sin kuadrat A. Bisa juga 2 cos kuadrat A min 1. Silakan teman-teman catat atau screenshot aja video ini. Ini adalah rumus-rumus yang penting yang akan sering kita gunakan di soal limit fungsi trigonometri. Oke, sekarang kita selesaikan soal yang ini. Limit
X mendekati seperempat Pi atau Pi per 4, ya, cos 2X per cos X min sin X. Cos X min sin X. Nah, ini akan kita sederhanakan dulu bentuknya. Limit X mendekati Pi per 4. Mana yang kita ubah? Cos 2X-nya kita ubah menggunakan sudut rangkap. Cos 2X itu bisa menjadi cos kuadrat X min sin kuadrat X, atau 1 min 2 sin kuadrat X, atau 2 cos kuadrat X min 1. Mana yang kita gunakan? Lihat di sini ada cos X min sin X. Jadi yang kita pilih itu yang ini ya. Jadi cos 2X itu kita ubah menjadi cos kuadrat X min sin kuadrat X per cos X min sin X. Nah, ingat bentuk aljabar A kuadrat min B kuadrat itu sama aja dengan A ditambah B kali A dikurangi B. Gitu ya. Ini jadi cos kuadrat X min sin kuadrat X ini bisa kita faktorkan. Ya, mengikuti pola yang ini. Ini menjadi limit X mendekati Pi per 4 cos kuadrat X min sin kuadrat X ini kita faktorkan. Kuadrat min kuadrat kan polanya. A plus B A min B. Jadi cos X plus sin X. Cos X min sin X. Bawahnya cos X min sin X. Nah, atas dan bawah ada yang sama. Ini kita coret. Ya, jadi penyederhanaan ini tujuannya kita mencari persekutuan yang sama yang menyebabkan hasilnya 0 per 0. Ternyata ini persekutuannya. Kita coret. Jadi limitnya menjadi limit X mendekati Pi per 4 cos X ditambah sin X. Nah, sekarang kita substitusi lagi. Ganti X-nya dengan Pi per 4. Cos Pi per 4 ditambah sin Pi per 4. Cos Pi per 4, cos 45 derajat, berapa? Setengah akar 2. Ditambah sin Pi per 4, setengah akar 2 juga. Setengah akar 2 ditambah setengah akar 2, akar 2. Jadi jawabannya adalah akar 2. Oke? Oke, sekarang kita bahas contoh keempat. Limit X mendekati Pi per 2, 1 min sin X per cos kuadrat X. Ini kalau kita substitusi ya. Kalau kita substitusi sama dengan 1 dikurangi sin X. X-nya kalian ganti dengan Pi per 2. Berarti sin Pi per 2. Sin Pi per 2 per bawahnya itu cos kuadrat Pi per 2. Pi per 2 itu 90 derajat ya. Sin 90 itu 1. Jadi 1 dikurangi 1 per cos 90 itu 0. 0 dikuadratkan 0. Jadi 0 per 0. Ternyata hasilnya adalah bentuk tak tentu. Jadi kita lanjut ke proses berikutnya. Soal ini akan kita sederhanakan. Bagian mana yang kita sederhanakan? Teman-teman perhatikan bagian sini. Cos kuadrat X. Ingat identitas trigonometri. Sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X nilainya berapa? Nilainya adalah 1, ya enggak? Jadi cos kuadrat X itu sama dengan 1 dikurangi sin kuadrat X. Ya. Jadi ini kita ubah cos kuadrat X-nya. Saya tulis dulu soalnya. Limit X mendekati Pi per 2 1 min sin X per cos kuadrat X sama dengan limit X mendekati Pi per 2 1 min sin X. Nah, cos kuadrat X-nya kita ganti jadi 1 min sin kuadrat X. 1 min sin kuadrat X. Ingat lagi-lagi aljabar ini yang kita pakai. A kuadrat min B kuadrat itu sama dengan A plus B kali A min B. Nah, mana yang kita gunakan untuk ini? Lihat di sini ada 1 min sin kuadrat X. 1 itu kan sama aja dengan 1 kuadrat. Kuadrat dikurangi kuadrat. Berarti polanya sama dengan yang ini. Ya enggak? Jadi bisa kita faktorkan.
sama dengan limit X mendekati pi per 2 1 min sin X per, nah yang bawahnya kita faktorkan menggunakan pola yang ini ya. A-nya itu 1, B-nya itu sin X. Menjadi A plus B A min B. Jadi 1 plus sin X kali 1 min sin X. Oke. Ada yang sama nggak atas dan bawahnya? 1 min sin X, iya nggak? Yang ini sama. Ya kita coret aja. Jadi limit X mendekati pi per 2. Di sini udah dicoret berarti jadi 1 ya. 1 per 1 ditambah sin X. Nah, sekarang kita substitusi pi per 2. 1 per 1 ditambah sin X. 1 ditambah sin pi per 2. Ingat, ketika kita melakukan substitusi, limitnya jangan ditulis lagi ya. Sama dengan 1 per 1 ditambah sin pi per 2. Pi per 2 itu 90 derajat, sin 90 itu 1. Sama dengan 1 per 2. Jadi jawabannya adalah 1 per 2 B. Oke, kita lanjut ke contoh kelima. Limit X mendekati pi per 4, sin X min cos X per 1 min tan X. Oke. Nah, ini juga kalau kita masukkan, kita substitusi sin X. X-nya kita ganti dengan pi per 4. Berarti sin pi per 4 dikurangi cos X. Cos pi per 4 per 1 dikurangi tan X tan pi per 4. Ya, sama dengan sin pi per 4 itu setengah akar 2 dikurangi cos pi per 4 juga sama ya, setengah akar 2 per 1 dikurangi tan pi per 4 itu 1. Sama dengan ternyata 0 per 0. Bentuk tak tentu. Jadi kita selesaikan dengan cara lain. Kita coba dengan penyederhanaan ya. Mana yang kita sederhanakan? Di sini saya ganti tan-nya aja. Ingat, tan itu sama aja dengan sin per cos ya. Jadi tan X itu sama aja dengan sin X per cos X. Oke, jadi soal ini kita ganti limit X mendekati pi per 4 ya. Sin X dikurangi cos X per bawahnya itu 1 dikurangi tan X. Tan X-nya kita ganti menjadi sin X per cos X. Sin X per cos X. Nah, 1 dikurangi sin X per cos X agar bisa kita kurangi, kita ubah aja satunya jadi pecahan. Jadi cos per cos, kan boleh ya. Satunya kita ganti menjadi cos per cos. Cos X per cos X. Nah, karena sama-sama penyebutnya cos X, ini bisa kita kurangi sekarang. Limit X mendekati pi per 4. Sin X min cos X per, nah ini kita kurangi, penyebutnya udah sama. Jadi cos X min sin X per, bawahnya apa penyebutnya? Cos X. Oke. Sama dengan limit X mendekati pi per 4. Ingat pembagian pecahan, misalkan A kita bagi dengan B per C. Ini kan sama aja dengan A dikali C per B. Jadi kita jadikan kali, tapi ini dibalik. Jadi ini juga sama. Ini menjadi sin X min cos X. Kita kali dengan ini, tapi dibalik. Jadi cos X per cos X min sin X. Kayak gini. Nah, di sini ada sin X min cos X, tapi di sini cos X min sin X. Ya, kebalikan posisinya. Bisa kita tukar. Limit X mendekati pi per 4. Di sini saya keluarkan negatif. Jadi negatif, sinnya menjadi min, cosnya menjadi plus, jadi positif. Jadi sama aja dengan min cos X min sin X. Kali cos X, bawahnya cos X min sin X. Oke, ada yang sama nggak? Sama kan? Nah, kalau udah sama, ini kita coret persekutuannya. Ya, jadi ini yang menyebabkan hasilnya 0 per 0. Sama dengan limit X mendekati pi per 4.
tinggal negatif cos X. Min cos X. Nah, sekarang kita substitusi aja. Negatif cos X-nya kita ganti dengan pi per 4. Negatif cos 45 derajat berarti negatif setengah akar 2. Jawabannya negatif setengah akar 2. B ya. Oke, kita lanjut ke contoh ke-6. Limit X mendekati pi per 2. 1 min sin kuadrat X per sin setengah X dikurangi cos setengah X dikuadratkan. Kita coba substitusi dulu ya. 1 dikurangi sin kuadrat X-nya kita ganti dengan pi per 2. Sin kuadrat pi per 2 per bawahnya sin setengah X berarti sin setengah kali pi per 2 itu pi per 4 dikurangi cos setengah X sama setengah kali pi per 2 itu pi per 4 dikuadratkan sama dengan 1 dikurangi sin pi per 2 sin 90 derajat itu 1 dikuadratkan tetap 1 ya. Bawahnya sin pi per 4 itu setengah akar 2 dikurangi cos pi per 4 juga sama setengah akar 2 dikuadratkan sama dengan 0 per 0. Oh, ternyata hasilnya bentuk tak tentu. Jadi kita coba sederhanakan lagi. Mana yang akan kita ubah? Nah, oke. Saya ubah yang bawah aja ya. Kita kuadratkan. Ingat bentuk aljabar kalau A min B kita kuadratkan jadinya gimana? Jadinya A kuadrat min 2AB plus B kuadrat. Ya enggak? Nah, kita kuadratkan bagian ini ya. Jadi bentuknya akan menjadi limit X mendekati pi per 2. Yang atasnya kita biarkan aja dulu. 1 dikurangi sin kuadrat X. Yang bawah ini kita kuadratkan. A min B dikuadratkan menjadi A kuadrat min 2AB plus B kuadrat. Berarti ini akan menjadi sin kuadrat setengah X dikurangi 2 kali sin setengah X cos setengah X ya. Kemudian ditambah cos setengah X dikuadratkan cos kuadrat setengah X. Sama dengan limit X mendekati pi per 2. 1 dikurangi sin kuadrat X. Nah, ingat bentuk identitas. Sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A itu sama dengan apa? Sama dengan 1 kan? Nah, bagian sini teman-teman lihat. Sin kuadrat setengah X kita tambah dengan cos kuadrat setengah X. Ini hasilnya tuh 1. Ya, hasilnya tuh 1. Jadi 1. Nah, bagian sini 2 min sin setengah X cos setengah X. Ingat bentuk sudut rangkap sin. Sin 2A itu sama dengan 2 sin A kali cos A. Ini juga polanya kan sama. 2 sin, anggap ini A-nya, ini A-nya. 2 sin A cos A itu sama dengan sin 2A. Berarti ini sama aja dengan sin X. Ya. Sin 2 kali setengah X atau sin X. Oke. Nah, bagian atas kita faktorkan. A kuadrat dikurangi B kuadrat itu sama dengan A plus B kali A min B. Yang ini 1 itu bisa kita ubah jadi 1 kuadrat kan. 1 kuadrat min sin kuadrat itu bisa kita faktorkan menjadi 1 ditambah sin X A tambah B A min B. 1 min sin X. Bawahnya 1 min sin X. Ada yang sama enggak? Ada ya. Nah, itu persekutuannya. Penyebab 0 per 0. Nah, ini kita coret. Oke. Maka limitnya kita peroleh limit X mendekati pi per 2 dari 1 ditambah sin X. Nah, sekarang kita ganti X-nya dengan pi per 2. 1 ditambah sin pi per 2 sama dengan 1 ditambah sin 90 derajat itu 1. 1 tambah 1 2. Jadi jawabannya adalah E. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh ke-7. Limit X mendekati 0
2 sin kuadrat setengah X per X tan X. Nah, untuk menyelesaikan soal ini akan lebih mudah kalau kalian tahu rumus-rumus atau ketentuan limit fungsi trigonometri. Seperti ini. Nah, khusus untuk limit X mendekati 0, ketentuannya seperti ini. Sin AX per BX ya. Kalau sin AX per BX, kalian lihat koefisiennya aja. Jadi A per B. Begitu pula kalau posisinya dibalik, AX per sin BX sama lihat koefisiennya aja. A per B. Oke? Nah, begitu pula untuk tan AX per BX atau dibalik posisinya, ya, AX per tan BX sama lihat koefisiennya. A per B. A per B. Begitu pula kalau sin dan sin sama, lihat koefisiennya A per B, tan dengan tan juga sama, atau kalau sin dengan tan dengan sin sama, ya. Jadi gimana kalau koefisiennya gini? Limit X mendekati 0 dari sin X per X. Ini berapa? Ini 1 kan? Karena koefisiennya sama-sama 1. Gitu, oke? Nah, kita coba kerjakan soal yang ini. Ya. 2 sin kuadrat setengah X per X tan X, ya. Limit X mendekati 0, 2 sin kuadrat setengah X. Di sini kuadrat berarti bisa kita pisah ya. 2 sin setengah X kali sin setengah X, kan boleh kan? Sin kuadrat setengah X itu sama aja dengan sin setengah X kali sin setengah X per X kali tan X. X kali tan X. Nah, di sini teman-teman perhatikan. Bagian sini kalau saya pisah, ini nilainya tuh berapa? Sin setengah X per X. Koefisien dibagi koefisien, berarti setengah dibagi 1. Ini nilainya tuh setengah di sini. Yang ini, sin per tan juga kan sama. Ya, sin per tan juga sama. Koefisien dibagi koefisien. Setengah dibagi 1. Ini nilainya setengah juga. Jadi jawabannya sangat simpel. Berarti 2 dari sini kan. 2 kali setengah kali setengah. Kali setengah kali setengah. Ya, 2 kali setengah 1 kali setengah. Setengah. Oke, saya ulangi. 2 kali setengah kan 1, kemudian dikalikan setengah, maka jawabannya adalah setengah. Jadi ini teman-teman wajib tahu ya. Oke, kita lanjut contoh 8. Limit X mendekati 0, 1 min cos 2X per X tan 2X. Ini kalau kita substitusi 0 ke sini, hasilnya adalah 0 per 0, bentuk tak tentu. Di sini kita coba sederhanakan, oke. 1 min cos 2X ini akan kita ubah. Ingat sudut rangkap cos. Cos 2X itu sama dengan 1 min 2 sin kuadrat X, ya. Jadi, kalau misalkan min 2 sin kuadrat X saya pindah ke kiri, jadi positif 2 sin kuadrat X sama dengan 1 dikurangi cos 2X. Jadi, cos 2X itu sama aja dengan ini nih. Nah, ini bisa kita ganti. Jadi soal ini langsung aja kita ganti ya. Limit X mendekati 0, 1 min cos 2X, kita ganti jadi 2 sin kuadrat X. 2 sin kuadrat X per X kali tan 2X. Oke, nah ini saya pisah. Limit X mendekati 0, ini saya pisah sin kuadrat X-nya menjadi sin X kali sin X. 2 kali sin X kali sin X. Kan boleh ya, sin kuadrat X itu sama aja dengan sin X kali sin X. Per X kali tan 2X. Nah, ingat yang tadi rumusnya sin dengan tan, itu kita langsung lihat koefisiennya. Ya, di sini sin X per X berarti kan 1 per 1. Nilainya berapa? 1. Kemudian di sini sin per tan juga sama. Ini 1, ini 2. Ini nilainya berapa? Setengah. Jadi jawabannya adalah 2 kali 1 kali setengah. Berapa? 1 kan? Jadi jawabannya adalah D. Oke, kita lanjut contoh 9. Nilai limit X mendekati 0 dari cos 2X min cos 6X per 2X tan 4X. Ini kalau kita substitusi itu hasilnya 0 per 0 ya. Jadi ini kita sederhanakan. Lihat yang pengurangan kosinus. Kita gunakan rumus selisih cos. Cos A min
cos B itu sama dengan apa? Tadi udah saya kasih rumusnya di pembahasan soal nomor 3 ya. Cos A min cos B itu sama dengan negatif 2 sin A tambah B per 2. Kemudian sin A min B per 2. Ini rumusnya. Oke. Limit X mendekati 0. Ini anggap A-nya itu 2X, B-nya itu 6X. Kita gunakan rumus yang ini. Menjadi negatif 2 sin A tambah B dibagi 2. Berarti 2X tambah 6X. Berapa? 8X dibagi 2. 4X. Kali sin A dikurangi B dibagi 2. 2X dikurangi 6X negatif 4X. Negatif 4X dibagi 2. Negatif 2X. Per bawahnya 2X kali tan X. Tan 4X. 2X kali tan 4X. Oke. Nah, kita gunakan rumus limit trigonometri. Lihat bagian sini. Ya. Sin 4X dibagi 2X. Berarti koefisien dibagi koefisien ya. 4 dibagi 2. Bagian sini nilainya 2. Bagian sini sin negatif 2X per tan X. Negatif 2X dibagi 4X. Negatif 2 dibagi 4. Negatif 2 per 4 atau negatif setengah. Jadi jawabannya adalah negatif 2 kali 2 ya, kali negatif setengah. Negatif 2 kali 2 negatif 4. Negatif 4 kali negatif setengah positif 2. Jadi jawabannya adalah D. Oke, sekarang kita bahas soal terakhir. Soal nomor 10. Limit X mendekati 2 dari 1 min cos kuadrat X min 2 per 3X kuadrat dikurangi 12X ditambah 12. Oke. Nah, ini kalau kita substitusi, kalau kita ganti X-nya dengan 2, ini hasilnya itu bentuk tak tentu 0 per 0. Nah, sekarang kita akan menyederhanakan bentuk ini ya. Yang pertama, kita gunakan identitas. Ingat, sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A itu nilainya adalah 1. Dari sini kita peroleh sin kuadrat A itu sama aja dengan 1 dikurangi cos kuadrat A. Lihat, di sini ada 1 dikurangi cos kuadrat X min 2. Anggap X min 2 ini A. Berarti ini 1 min cos kuadrat A. Ya enggak? Bisa kita ubah menjadi ini. Ya, kita ubah sekarang. Limit X mendekati 2. 1 min cos kuadrat X min 2 itu sama aja dengan sin kuadrat X min 2. Nah, bagian bawah ini akan saya sederhanakan dulu. 3, 12, min 12, 12 ini kan bisa dibagi 3 semua kan. Saya keluarkan 1 per 3. Atau saya keluarkan 3 deh. Saya bagi 3 deh. Saya keluarkan 3 ini menjadi X kuadrat dikurangi 4X ditambah 4. Ya enggak? Oke. Limit X mendekati 2 dari sin kuadrat X min 2 per 3 kali. Nah, X kuadrat min 4X tambah 4 itu sama aja dengan X min 2 dikuadratkan. Ya enggak? Nah, limit ini bisa kita ubah batasnya. Limit kalau 2-nya pindah, ini akan sama dengan X min 2 mendekati 0 ya. Dari sin kuadrat X min 2 per 3 kali X min 2 dikuadratkan. Sekarang kita misalkan. Misal X min 2 sama dengan apa? Sama dengan P misalnya. Jadi ini menjadi limit P mendekati 0. Sin kuadrat X min 2 nya kita ganti dengan P per bawahnya 3P kuadrat. Ini sama aja dengan limit P mendekati 0. Sin kuadrat P itu sama aja dengan sin P kali sin P. 3P kuadrat itu sama aja dengan 3P kali P. Nah, sekarang limitnya udah menjadi 0. Kita bisa menggunakan rumusnya. Ya, sin P per 3P berapa? 1 per 3. Sin P dibagi P ini 1. Jadi 1 per 3 kali 1. Jadi jawabannya adalah 1 per 3. Jawabannya adalah B.
Oke, sampai sini dulu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.